Sekali lagi disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita sama-sama di bulan suci Ramadan terus menjaga amal-amal kebaikan. Dan di antara amal kebaikan adalah berada di majelis ilmu untuk mengkaji ilmu agama ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan pahala yang besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi dengan satu tema, Ramadan mengasah kembali sikap interaksi sosial dan kepedulian sosial orang mukmin. Bapak Ibu sekalian, sungguh banyak seruan Allah dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita sebagai hamba yang beriman agar berinteraksi baik dengan lingkungan sesama dan peduli kepada sesama. Di antaranya beberapa ayat yang saya sampaikan tentang amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dalam hubungan sosial, dalam hubungan kepada sesama. Dalam surat Al-Imran ayat 112 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzuribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dua pilar inilah yang menjadi pilar amalan-amalan dalam Islam. Ada amal-amal yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah, semisal ibadah-ibadah salat, puasa, zikir. Ini bagian hubungan kita kepada Allah. Haji, bagian hubungan kita kepada Allah. Dan ada amal-amal dalam hubungan kita pada sesama yang juga Allah perintahkan. Nah, bila salah satunya terabaikan, maka dia diliputi kehinaan, kata Allah. Dia harus ditegakkan dua-duanya. Hablum minallahnya ditegakkan, hablum minan nasnya juga ditegakkan. Berapa banyak orang yang merugi, menjadi hamba yang bangkrut, kata Nabi. Muflis, hamba yang bangkrut. Ketika ditanyakan siapa mereka, mereka adalah yang banyak sholatnya, puasanya, tapi abai dalam hubungannya dengan sesama. Dia banyak berbuat dosa-dosa dalam hubungan dengan sesama, menyakiti sesama, menzalimi sesama. Maka ketika di padang mahsyar, di yaumil hisab, ia sudah nampak pahala besar dari amal-amal ibadahnya kepada Allah, tapi terkuras habis atas tuntutan manusia, atas kezaliman yang telah dilakukannya saat di muka bumi. Maka Allah ambil pahalanya, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi itu, sampai habis pahalanya, dan dia malah tekor, ya, dosanya masih teremban padanya, dan tidak ada pahala lagi yang bisa untuk membayar sebagai kompensasinya. Maka ia di neraka juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus seimbang. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dan di antara perintahnya terkait dengan hablum minan nas, dalam surat Al-Qasas Allah Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu.
Jangan kalian berbuat kerusakan. Sesungguhnya Tuhanmu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Bahkan Allah dudukkan mereka dengan sebaik-baik manusia. Orang yang banyak manfaat, tapi tentu mereka tidak menghentikan atau tidak memutus dari hablum minallah. Tapi kalau dia membawa manfaat pada sesama, sedangkan hablum minallahnya tidak terjaga, tentu merugi juga, karena Allah tidak nilai itu. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah rincikan kebaikan yang harus kita lakukan pada sesama. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini amal yang harus kita jaga dalam hubungan kita kepada Allah, hablu minallah, kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian hablu minan nasnya Allah rincikan, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, pada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada teman-teman sejawat, Ibnu Sabil, yakni orang-orang di jalanan yang bertujuan baik saja, apakah dia karena mencari kerja atau mencari ilmu dan sebagainya. Itu Ibnu Sabil di jalanan yang tidak bertujuan, bukan bertujuan buruk. Itu kita diminta juga berbuat baik padanya, dan hamba sahayamu. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat ini juga menegaskan interaksi kita pada sesama, berbuat kebaikan pada sesama. Dalam ayat yang lain, surat Al-Furqan 63, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi haunan, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu, ialah orang yang berjalan, yakni berinteraksi di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa atau mengganggu mereka, mereka menghadapinya dengan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kedamaian. Tetap damai, tetap menjaga keselamatan, dia bersabar. Kemudian Allah ingatkan begitu pentingnya adab dalam hubungan dengan sesama, tidak menyakiti sesama, sampai Allah ingatkan kita jangan sampai kepedulian kita dengan bersedekah misalnya, tetapi sambil menyakiti orang yang kita sasar untuk sedekah itu. Allah mengingatkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 264, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu hapuskan pahala amal sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit sedekah itu dengan ucapan menyakiti si penerima. Jadi kalau menyakiti si penerima, sedekahnya hilang pahalanya. Artinya adab lebih didahulukan malah, ya. Hubungan dengan sesama ini sangat penting nilainya. Kalau tidak, maka bisa menghilangkan amal kebaikan sedekahnya itu. Nah, terkait dengan amal-amal interaksi dengan sesama dan kepedulian dengan sesama, saya coba rincikan beberapa poin dari ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan Nabi SAW dalam sabdanya. Yang pertama, Allah Ta'ala menurunkan ayat berkaitan dengan agar kita berlaku lemah lembut dalam bergaul dengan sesama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, terhadap sesama. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kita telah diberikan rahmat oleh Allah berupa pengajaran, ya.
pengajaran dari Allah. Ini bagian dari rahmat Allah yang telah diterapkan pula oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersikap lemah lembut dalam bergaul. Dan Allah mengungkapkan dalam ayat ini pengajaran bahwa ini satu sunnatullah. Kalau kamu lemah lembut dalam pergaulan, maka orang akan dekat denganmu. Jika kamu bersikap kasar, keras terhadapnya, orang akan menjauh darimu. Kemudian dalam ayat ini Allah minta maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka, dengan sesama ini. Nah, kunci dari ayat ini adalah pertama, agar kita berlaku lemah lembut dalam bergaul. Tidak berlaku kasar dan keras. Kemudian dalam ayat yang lain, ini Allah mengabadikan nasihat dari salah seorang yang tergolong Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang bersembunyi dalam gua kahfi itu, ketika mereka terbangun sudah ratusan tahun, kemudian salah seorang diminta untuk membeli makanan karena mereka merasa lapar. Dan ketika sebelum keluar salah seorang yang akan memberi makanan, salah seorang yang lainnya mengingatkan, wal yatalataf wala yus'iron nabihi ahada. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut, ya, menghadapi orang itu berlaku lemah lembut. Dan ini nasihat ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran bagi kita bahwa berlaku lemah lembut itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal berikutnya dalam interaksi dengan sesama, berkata-kata baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jangan kalian menyembah selain Allah. Ini ketauhidan tetap menjadi fondasinya. Berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Mengurus parcel. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini bagian dari perintah Allah yang dengan jelas termuat dalam surat Al-Baqarah 83. Kemudian setelah itu baru Allah menyebut dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini menjadikan amal yang diprioritaskan pula selain melaksanakan sholat sebagai hablum minallah. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dalam hadis Nabi, Nabi pun menjelaskan dalam sabdanya, sebarkan olehmu salam, baguskanlah kata-katamu pada sesama. Baguskanlah kata-katamu pada sesama. Sambunglah silaturahim. Sholat malamlah di waktu manusia tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Nabi menjelaskan jalan menuju surga. Di antaranya menyebarkan salam, membaguskan kata-kata pada sesama, menyambung silaturahim, dan sholat malam. Ini amal-amal yang diberi ganjaran besar, mendampingi amal-amal wajib yang memang wajib kita tunaikan. Kemudian berikutnya, menahan amarah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan tentang ganjaran besar bagi orang yang sanggup menahan marah. Di antaranya dalam surat Al-Imran, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Ini juga di antara amal interaksi dengan sesama yang diperintahkan Allah. Menahan marah sekaligus memaafkan kesalahan tadi. Dalam ayat yang lain, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, berpalinglah dari orang yang bodoh. Yani tidak menjadikan orang yang bodoh sebagai referensi untuk menetapkan sesuatu. Hendaklah dia menuntut ilmu dan menjadikan ilmu sebagai referensinya. Jadilah engkau pemaaf, ini yang diperintahkan berikutnya.
Kemudian berikutnya berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana dalam surat An-Nisa yang tadi di awal juga telah saya singgung, sembahlah Allah dan jangan kau mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Allah memerintahkan kita berbuat baik pada sesama dengan dirincikan oleh Allah. Berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh, pada teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Allah sampai merincikan kepada siapa saja kita berbuat kebaikan. Teman, orang tua, kerabat, tetangga disebutkan. Sampai orang-orang yang tidak dikenal, yakni dengan Ibnu Sabil. Orang-orang di jalanan yang mungkin kita tidak kenal, tetap kita diperintah berbuat baik kepadanya. Berikutnya di antara amal interaksi dengan sesama, jangan sombong dan angkuh dalam bergaul. Secara khusus Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Iya. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi dalam berinteraksi kita harus rendah hati. Ya, tidak boleh sombong dan angkuh. Berikutnya juga agar kita berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan menjaga kedamaian. Begitu kajian. Menjaga kedamaian ini juga bagian dari amal penting yang direkomendasikan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil, yakni orang-orang yang mengganggu, menegur atau mengganggu mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Damai saja. Ya. Ini juga bagian dari amal yang diperintahkan ketika kita berinteraksi dengan sesama. Yang berikutnya, tolong menolong dan supporting kebaikan terhadap sesama. Allah memerintahkan kita dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Perintah untuk tolong menolong dengan sesama, dengan lingkungan kita. Dalam kebaikan tentunya dan ketakwaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula menegaskan ganjaran besar yang Allah janjikan bagi orang yang suka mensupport kebaikan orang lain. Barang siapa yang memberi pertolongan yang baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 85 ini, man yashfa' safa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Di bulan Ramadan ini diantaranya kita direkomendasikan misalnya berbagi buka. Itu bagian dari amal supporting orang yang berpuasa. Nabi SAW menyampaikan barang siapa memberikan makanan buka bagi orang yang sedang puasa, maka ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, dan pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangkan sedikit pun. Hanya di copy paste pahalanya diberikan pada orang yang mensupport. Dan hukum ini berlaku untuk supporting kebaikan yang lain. Siapa yang mensupport kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan kebaikan itu. Sekali lagi Allah berfirman dalam ayat ini, barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, mensupport dalam kebaikan, niscaya dia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Kemudian
yang berikutnya di antara amal interaksi dengan sesama, membuat senang atau menggembirakan sesama. Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, sebaik-baik amal soleh adalah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Disebut sebaik-baik amal soleh. Engkau memasukkan kegembiraan, yakni memberikan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Dalam sabdanya yang lain, yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tunaffiru. Permudahlah dan jangan kalian persulit. Gembirakanlah mereka dan jangan buat mereka lari. Nah, diperintah untuk menggembirakan, bahkan dilarang jangan membuat mereka lari, yakni terkecewakan dan sebagainya. Kita diminta juga mempermudah urusan, tidak mempersulitnya. Ini bagian dari amal-amal interaksi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan menggembirakan ini, disebutkan pula dalam sabda Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat orang lain bahagia dan mengangkat kesusahan dari orang lain. Menggembirakan dan sekaligus menghilangkan kesusahannya, itu termasuk amal yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis ini, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, yakni untuk memenuhi kebutuhannya dan menggembirakannya. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Begitu besar pahalanya menggembirakan orang lain, mengangkat kesusahan orang lain, nilainya lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi di Madinah 1 bulan penuh. Ini satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang berbuat kebaikan pada sesama. Menggembirakan sesama, menyenangkan sesama, mengangkat kesusahan sesama. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah darinya. Ketika hari kiamat sudah tiba, maka malaikat itu akan menjadi sahabat sejatinya. Ketika terjadi sesuatu yang mengerikan, maka ia akan berkata, yakni malaikat yang mendampinginya itu berkata, jangan takut. Maka orang tadi kemudian bertanya, siapa engkau? Nanya kepada malaikat yang diperintahkan Allah tadi. Maka malaikat itu menjawab, aku adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang engkau berikan pada saudaramu yang muslim saat di dunia. Bangun tidurku terus. Aku adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang engkau berikan pada saudaramu yang muslim saat di dunia. Kenapa sih nyariin HP? Begitu besar pahalanya Anakku udah pulang sampai tuh, dikawal katanya oleh mau malaikat hamil. semacam ini. Rif, kamu janji tuh anakku udah Ya, pulang. itu bagian dari amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menggembirakan, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Allah akan abadikan dengan pengawalan malaikat. Allah akan ciptakan malaikat yang menolak musibah atasnya. Juga hadis Nabi berikutnya berkaitan dengan menggembirakan orang lain ini, dikisahkan malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi, menyampaikan ada seorang hamba yang diampunkan dosanya menyeluruh oleh Allah. Karena apa? Karena ia membahagiakan anak kecil. Suatu ketika ia pulang dari bepergian, kemudian ia memasuki rumahnya dan ia disambut anaknya yang masih kecil. Lalu ia memberikan buah tangan untuk anaknya itu yang membuat sang buah hati itu gembira
kegembiraan anak itulah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratuz dzunub, pengampunan dosa yang menyeluruh dari Allah SWT, hanya karena membahagiakan anaknya yang masih kecil. Bapak Ibu, kalau membahagiakan yang masih kecil, effortnya sederhana sebenarnya. Kalau membahagiakan orang yang sudah dewasa tentu lebih berat lagi. Tentu dengan beratnya atau dengan effort yang lebih besar, pahalanya lebih besar juga. Karena kaidah dalam Islam, amal itu diberikan pahala sesuai dengan effortnya. Semakin berat effortnya, Allah akan berikan. Makanya orang yang membaca Quran, kalau dia lancar, dia satu pahala. Kalau masih terbata-bata, tapi dia istiqomah terus membacanya, tentu harapannya lama-lama menjadi lancar. Ketika dia masih bersungguh-sungguh berat karena lambat membacanya, dia dapat 2 pahala. Itu sesuai dengan effortnya. Semakin berat effortnya, semakin besar pahalanya. Demikian juga dalam menggembirakan, membahagiakan orang lain. Kalau orang dewasa yang kita bahagiakan, tentu lebih berat effortnya. Tidak sesederhana ketika kita membahagiakan anak kecil. Kalau membahagiakan anak kecil saja, sudah begitu besar pahalanya, penghapusan seluruh dosa, bagaimana amal kebaikan itu bila kebahagiaan dan membahagiakan itu kita berikan kepada orang-orang yang lebih dewasa. Kemudian lebih lanjut, dalam hadis Nabi disebutkan ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai Allah? Dan amal apa yang paling dicintai Allah?" Nabi menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri saudaramu atau engkau menghilangkan satu kesulitan. Nah, ini juga bagian dari amal membahagiakan orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain yang diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi ganjarannya yang besar. Dan amal-amal kebahagiaan atau interaksi membahagiakan orang lain itu bisa berbagai bentuknya. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan keluangan waktu, bahkan dengan kata-kata yang baik. Sebagaimana dirincikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya berikut. Engkau mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah keburukan seseorang adalah sedekah. Pada setiap anggota tubuh di antara kalian ada sedekahnya. Engkau mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang untuk menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kalian tempuh untuk sholat adalah sedekah. Menghilangkan duri di jalan adalah sedekah. Atau engkau menjumpai saudaramu dengan wajah ceria adalah sedekah. Ini kebaikan-kebaikan pada sesama. Dengan berjumpa dengan wajah ceria, menghilangkan halangan di jalan, kata-kata yang baik, menolong dengan membawakan barangnya, mendamaikan yang sedang berselisih. Ini semua adalah bagian amal-amal kemanfaatan dan membahagiakan sesama yang diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, amal yang diperintahkan dalam kaitan dengan hubungan sesama adalah kepedulian pada sesama. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 177 dengan menggarisbawahi pada bagian akhir ayat ini. Kita simak akhir kalimat ayat ini adalah Allah menjelaskan sifatnya kemudian menutup dengan kalimat mereka itulah, yakni memiliki sifat di atas adalah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Nah, kita lebih jauh apa saja yang disebut oleh Allah orang yang benar imannya dan mereka orang yang benar orang bertakwa. Allah Ta'ala merincikan sifat atau di antara sifat ketakwaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama adalah beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, pada malaikat,
pada kitab-kitab, pada nabi-nabi. Ini adalah bagian dari rukun iman, ya, rukun iman yang 6 yang tidak disebutkan dalam ayat ini adalah qada, mengimani qada atau takdir, ya. Beriman pada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada nabi-nabi, dan beriman pada qada. Itu rukun iman yang 6. Kemudian Allah menjelaskan tentang amalan. Nah, amalan yang disebut pertama oleh Allah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, pada musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta. Ini kepedulian sosial. Ya, kepedulian kepada lingkungan, kepedulian pada kerabat, kepedulian pada masyarakat, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini bagian penting dari sifat ketakwaan. Kepedulian pada sesama. Kemudian memerdekakan hamba saya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat disebut belakangan. Untuk menunjukkan secara dalam hal ini, Allah ingin menghargai orang-orang yang memberikan kepeduliannya pada sesama. Dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini di antara ayat yang menegaskan tentang pentingnya kepedulian pada sesama, dan itu bagian dari sifat ketakwaan. Bahkan sifat ketakwaan yang besar, ya, yang nilainya besar di sisi Allah SWT. Sampai pada ayat berikutnya, surat Al-Ma'un ayat 1-7, Allah Ta'ala memerintahkan agar kita melakukan kepedulian sosial, interaksi yang baik pada sesama. Allah Ta'ala mencela dengan keras mereka yang tidak memiliki kepedulian sosial, dengan celaan sebagai orang yang mendustakan agama. Subhanallah. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, mungkin kalau ditanya tanpa penjelasan ayat ini, kita akan menjelaskannya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kita akan menjawab, orang mendustakan agama itu yang mungkin tidak sholat, orangnya tidak puasa, tidak mau melaksanakan amal-amal yang diperintahkan Allah, ya, tidak mentauhidkan Allah. Mungkin itu sudah maklum. Tetapi Allah menggarisbawahi dengan amal orang yang disebut oleh Allah mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya orang yang tidak peduli sosial. Tahukah orang yang mendustakan agama? Maka secara ringkas orang yang tidak peduli sosial, yang ditunjukkan dengan sifat menghardik anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tidak peduli pada orang-orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yang mereka lalai dari sholatnya. Ya, mereka sholat tapi menghardik anak yatim, dia sholat tapi tidak berbagi dengan sesama, ya, kikir terhadap sama, tidak peduli sosial, maka sia-sia sebenarnya sholatnya, karena akan terkuras habis dengan amal-amal keburukan pada sesama ini. Nah, inilah pentingnya interaksi sosial yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan bagaimana kepedulian kita terhadap sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, bulan Ramadan sebagaimana yang kita jalani hari-hari ini, sesungguhnya bulan training untuk meningkatkan kepedulian sosial dan membangun interaksi sosial yang lebih baik dengan sesama. Sesungguhnya amal-amal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya rekomendasikan tadi dalam interaksi sosial dan kepedulian sosial, karena orang atau seseorang itu tercemari dengan gangguan syaitan yang selalu mengajak kepada ketidakpedulian sosial dan interaksi yang buruk pada sesama. Itu gangguan syaitan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belenggu setan-setan
sehingga setan tidak bisa mengganggu, mendorong kita untuk berlaku zalim pada sesama, ya, kikir pada lingkungan, tidak mau interaksi sosial yang baik, dan tidak mau peduli pada lingkungan sosial. Setan sudah tidak mengganggu di bulan Ramadan. Allah kasih ruang waktu 1 bulan ini kita melawan hawa nafsu kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan buruk kita sendiri yang mungkin ada, kita sedang lawan sendiri, tidak ada campur tangan setan. Dan itu lebih mudah berhasil. Dan alhamdulillah memang di bulan Ramadan kita lebih ringan untuk dalam menjaga interaksi dengan sesama, lebih baik dalam menjaga interaksi dengan sesama, lebih bersabar, lebih memaafkan, ya. Dan juga lebih tinggi nilai kepedulian sosial kita di bulan Ramadan. Dan malaikat disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya malaikat memberikan motivasi kuat kepada masing-masing kita. Mereka berseru dalam hati sanubari kita, wahai pencari kebaikan sambutlah, wahai pencari kejahatan berhentilah. Demikian itu diucapkan sampai berakhir Ramadan. Artinya motivasi dari malaikat itu sangat kuat di bulan Ramadan, dan gangguan dari setan Allah belenggu, tidak bisa mengganggu hamba-hamba yang beriman yang berpuasa. Ini sebagai latihan atau training kita di bulan Ramadan agar bisa meningkatkan kembali interaksi sosial kita dan kepedulian sosial kita. Bukankah Nabi SAW mengingatkan ketika kita puasa, hendaklah juga bukan sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja, tapi menahan diri dari kata-kata yang tidak baik saat berinteraksi dengan sesama. Nabi SAW bersabda di antaranya, apabila seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata yang tidak baik, bertengkar atau berteriak-teriak, bertindak jahil kepada orang lain. Jika ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, katakan saja aku sedang berpuasa, yakni bersabarlah menahan diri dari gangguan orang-orang di sekitarmu, ya, jangan engkau berkata-kata tidak baik, ya. Berarti kita sedang mencoba mengamalkan apa yang Allah perintahkan, berkata-kata baiklah pada sesama. Kemudian dalam hadis yang kedua, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa dengan menahan diri dari perkataan menyakiti orang lain dan rafas, yakni perkataan yang tidak senonoh. Ini juga kontrol kata-kata yang baik. Itu bagian dari amalan yang diperintahkan dan amalan hamba yang bertakwa. Hadis yang berikutnya, jangan kamu saling mencaci, yakni bertengkar, sementara kamu sedang berpuasa. Maka bila seorang mencacimu, katakan saja, sesungguhnya saya sedang puasa. Kalau kamu sedang berdiri, maka duduklah. Artinya bersabar menahan diri dari gangguan orang lain itu, dan itu bagian dari amal kebaikan interaksi dengan sesama. Menahan diri, memaafkan, berkata-kata baik, yang mensupport kebaikan, menggembirakannya, dan peduli terkait dengan kebutuhan lingkungan atau sesama. Nabi SAW di bulan puasa melatih kita dengan sabdanya, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ini supporting dalam kebaikan, kepedulian pada lingkungan sesama. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kita bersemangat juga melakukan amal ini, berbagi takjil atau berbagi buka. Nah, semestinya ini menjadi pelajaran bagi kita meningkatkan kepedulian sosial kita. Nabi dikabarkan pada bulan Ramadan, Nabi sangat lebih dermawan lagi. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya. Ini bagian dari amal kepedulian pada sesama. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, dengan Ramadan diharapkan hamba-hamba yang beriman, kita insya Allah termasuk di dalamnya, dapat menjalankan berbagai perbuatan kebaikan yang diperintahkan dan menjauhi perbuatan buruk di dalamnya. Di antara yang disebutkan dalam penjelasan Nabi dalam hadis-hadis terlihat bahwa puasa dan amaliyah Ramadan lainnya sangat berkaitan dengan upaya peningkatan sikap kepedulian pada sesama
dan peningkatan sikap baik dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ya, berlemah lembut, berkata-kata baik, memaafkan, bersabar atas gangguan mereka, ya, memberi support kebaikan, menggembirakan mereka, kepedulian sosial dengan berbagi kepada mereka, bersikap baik kepada lingkungan kita. Ini semua menjadi penyegar di bulan Ramadan dan insya Allah menjadi upaya mengasah kembali sifat-sifat ketakwaan kita, khususnya berkaitan dengan sifat-sifat ketakwaan dalam berinteraksi dengan sesama dan sifat ketakwaan dalam membangun kepedulian sosial. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Ramadan yang sedang kita jalani benar-benar dapat mengasah peningkatan sikap baik kita dalam berinteraksi dengan sesama. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Selanjutnya Bu Lili boleh memandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu dan Bapak yang ingin bertanya. Belum ada Pak Ustadz, di chat juga belum ada Pak Ustadz. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Belum ada Pak Ustadz. Baik, kalau belum ada, jadi kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan meriset ya hal-hal yang mungkin menjadi hal-hal buruk yang kita mungkin tergelincir dan merepeat, mengulang kembali, menyegarkan kembali kebaikan-kebaikan yang kita akan terus amalkan baik dalam bulan Ramadan yang Allah mudahkan kita mengamalkannya, terus berlanjut kita bisa amalkan pasca Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW merekomendasikan untuk mengulang atau menindaklanjuti Ramadan itu dalam hal puasa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menambahkannya puasa 6 hari saja di bulan Syawal, maka ia mendapatkan ganjaran seperti berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Nah, sepanjang tahun itu ganjaran besar. Ini berkaitan dengan puasa. Sesungguhnya demikian pula dengan amal-amal lainnya yang Nabi rekomendasikan sebagai amalan bulan suci Ramadan. Tarawih misalnya. Tarawih setiap malam atau kita usahakan kita banyak jalani di bulan Ramadan ini di malam harinya. Maka di luar Ramadan kita bisa lakukan menjaga dengan tahajudnya. Walaupun mungkin terhalang tidak bisa setiap hari. Tapi Allah akan berikan ganjaran besar. Sebagaimana ganjaran puasa di bulan Syawal tadi untuk menindaklanjuti amal puasa Ramadan. Demikian juga amal-amal kepedulian sosial yang kita tegakkan di bulan Ramadan, hendaknya tetap kita ulang kembali di bulan-bulan di luar Ramadan, pasca Ramadan. Demikian juga interaksi dengan sesama, kebaikan pada sesama seperti dijelaskan dalam ayat-ayat tadi, ya berlaku lemah lembut, berkata-kata baik, tidak menyakiti, tidak menzalimi, kita memberi kesabaran, punya kesabaran, memaafkan, ya, mensupport kebaikan mereka dan membahagiakan mereka. Itu juga terus berlanjut, ya. Tidak cukup di bulan Ramadan saja. Ramadan hanya bulan untuk mengasah sifat-sifat itu dan meriset hal-hal yang buruk, tapi repeatnya, pengulangannya hendaklah kita bangun baik di bulan Ramadan ini maupun pasca Ramadan yang akan datang. Sampai kita berjumpa dengan Ramadan kembali, insya Allah Allah berkahi kehidupan kita. Demikian mungkin sebagai penutup yang dapat disampaikan. Oh, masih Tunggu ada Pak Bu Tuti? Ustadz. Ya, Ada Bu Tuti. Mbak Tuti, silakan ya. Mbak Tuti. Silahkan Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya ini sederhana aja sih.
mengenai bagaimana kita membahagiakan sesama Ya, manusia. Eh, itu ada batasannya nggak ya Pak Ustadz? Terkadang yang terjadi nih saya lihat di kantor contohnya, kalau bulan Ramadan ini kan eh, eh, suasananya tuh sangat Islami gitu. betul. Beberapa karyawan yang biasanya tidak berhijab pakai hijab, terus pakai baju pakai gamis gitu Pak Ustadz. Ya, Dan karena memang mayoritas kantor itu adalah Muslim, akhirnya non Muslim juga ikut-ikutan pakai gamis gitu Pak Ustadz. ya, Nah, tapi di itu kan hak mereka. Tapi di satu sisi, ketika waktunya tahun baru atau Natal lah, itu beberapa dari teman-teman Muslim juga pakai atribut-atribut, pakai topi, kayak gitu Pak ya, Ustadz. ya. Ikut-ikut eh, bungkus-bungkus kado di bawah pohon Natal. Kok saya ngelihatnya ngenes gitu ya Pak Ustadz? Sebenarnya kita gimana sih? Iya, Emang baik. itu Ya, masih membahagiakan mereka pasti gitu ya. Tapi saya pikir apa ada batasannya nggak sih gitu loh. Begitu baik Pak Ustadz. Ibu. Tentu ada batasannya, ya. Berbuat baik kepada yang tidak seagama itu diperintahkan. Ya Allah tidak melarang. Ya, dalam surat An-Nisa tadi eh, wa abudullah wal apa? Wabil walidain ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi, itu ada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Nah, penafsiran tetangga yang dekat adalah tetangga muslim, tetangga yang jauh adalah tetangga non muslim. Kita juga diminta berbuat baik, ya. Jadi tidak ada larangan kecuali mereka yang memusuhi kamu karena agama, maka itu ada larangan berbuat baik padanya. Kemudian ketika kita berbuat baik, itu tentu ada rambu kebaikannya. Sama seperti kita berbuat baik kepada sesama muslim saja, itu ada rambunya. Jangan berbuat baik kepada sesama muslim, tapi kebaikan itu mensupport keburukan. Saya maksudnya berbuat baik, tapi dia mensupport keburukan. Misalnya memberi hadiah ganja misalnya. Oh, dia sukanya ganja. Oh, dia suka morfin, suka. Jadi saya kasih hadiah morfin, ya nggak boleh. Karena akan menjerumuskan dia justru, bukan membuat kebaikan padanya. Jadi harus ada rambunya, ya. Nah, terkait dengan hal tadi, rambunya adalah kalau dia beribadah, kita berbuat baik, silahkan dia beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Artinya ya sudah, dalam urusan ibadah silahkan kamu lakukan, dalam urusan ibadah kami lakukan, ya. Tidak sampai kita kemudian ikut terlibat dalam peribadatan mereka. Nah, berkaitan dengan hal-hal ini, diantaranya Allah pernah menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi akan melakukan, tapi belum melakukan. Saat itu Nabi akan melakukan satu perbuatan, yaitu mengusap berhala. Ya, mengusap berhala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi SAW untuk tidak melakukannya itu. Oke. Nah, itu dalilnya dalam surat Al-Isra, ya, ayat 73 sampai ayat 75. Surat Al-Isra dari ayat 73 sampai 75. Saya bacakan terjemahannya saja. Dan mereka hampir saja memalingkan engkau Muhammad dari apa yang kami telah wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngadakan yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau dipandang sebagai sahabat yang baik gitu. Jadi kepada ini kasusnya waktu itu Nabi masih di Mekah, ada orang musyrikin Mekah yang masih menyembah berhala, menyuruh Nabi, ya Muhammad, kalau kamu mengusap berhala waktu jalan misalnya, mengusap berhala, itu sudah aman. Kami orang-orang musyrik nggak akan ganggu kamu. Kamu menjadi sahabat mereka, gitu.
Nah, Nabi selama ini kan dimusuhi orang-orang musyrikin waktu itu karena menyebarkan dakwah mengatakan bahwa berhala ini menyesatkan gitu. Nah, kalau kamu mengusap, udah aman, kamu nggak usah nyembah, kamu ngusap aja. Itu ajakan orang musyrik. Nabi tertarik awalnya pada ajakan itu dan akan berniat besok kalau saya lewat saya akan mengusapnya. Tapi sebelum itu terrealisasi, Allah turunkan malaikat Jibril membawakan wahyu mengingatkan Nabi. Ya ini tadi surat Al-Isra 73-75. Mereka hampir saja Muhammad memalingkan kamu dari apa yang telah Allah wahyukan kepadamu agar engkau mengada-ngadakan yang lain terhadap kami. Jika demikian tentu mereka menjadikan kamu sahabat yang setia. Dan sekiranya kami Allah tidak memperteguh hatimu, tidak mengingatkanmu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, jika kamu lakukan itu, tentu kami Allah akan rasakan siksaan berlipat ganda di dunia dan berlipat ganda di akhirat. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Nah itu Allah ingatkan semacam itu. Nah, peringatan ini juga berlaku untuk kita. Jadi berhati-hati untuk mentalbis namanya ya, mencampur adukkan hal-hal yang batil dengan hal-hal yang baik. Begitu Bu Tuti. Oke. Jadi tipis banget kayaknya seolah-olah kita kayak berbuat baik gitu Pak ya. Betul Mereka ya. bisa Nah itu diusir. tadi tujuannya tadi untuk menyenangkan orang lain gitu kan. Nah itu ditegur sama Allah. Jangan. Kalau untuk menyenangkan yang lain itu dengan hal-hal yang baik saja, yang halal saja. Ya contoh yang ekstrim tadi. Kita mau menyenangkan orang karena tahu orang ini sukanya morfin, kemudian kita kirim morfin. Ya, malah menjerumuskan itu namanya bukan berbuat baik padanya. Baik, Pak Begitu Ustadz. Bu Tuti. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, silakan untuk yang lain. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terus kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita dalam berinteraksi dengan sesama dan kepedulian sosial kita dengan lingkungan kita. Dengan amal-amal tadi yang dirincikan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW, kita bangun lingkungan kita dengan damai, lingkungan kita dengan kebaikan dan kemanfaatan, saling support dalam kebaikan, itu ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita asah sebenarnya di bulan Ramadan ini. Ya, dan kita bisa lanjutkan pasca Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.